Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang wawancara. Lalu, apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Jadi ada dua unsur utama pada sebuah proses wawancara. Yang pertama ada pewawancara dan yang kedua ada narasumber. Dan tujuan dari wawancara adalah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara. Coba kalian simak ilustrasi gambar. Nah, menurut kalian manakah yang pewawancara dan manakah yang seorang narasumber? Ya, betul. Yang berbaju biru ya atau yang laki-laki ini adalah pewawancara. Dan yang perempuan adalah narasumbernya. Anak-anak, ketika kita akan melakukan wawancara, maka kita harus mencari narasumber yang tepat. Dengan memilih narasumber yang tepat, maka kita bisa mendapatkan informasi yang benar dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana cara memilih narasumber yang tepat? Nah, kita harus memilih narasumber yang memiliki pengetahuan di bidang yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian yang berkaitan dengan topik wawancara. Dan yang ketiga, mengalami atau terlibat langsung dalam sebuah peristiwa yang ingin kita tahu atau kita dapatkan informasinya. Sebagai contoh, kita sedang mencari informasi tentang kesehatan. Maka kita bisa mencari informasi dari seorang dokter, perawat, atau yang berkecimpung di bidang kesehatan. Atau misal lagi, jika kita sedang mencari informasi tentang kebakaran, maka kita bisa mencari narasumber orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa kebakaran tersebut. Nah, jadi kita harus betul-betul mencari narasumber yang tepat untuk mendapatkan informasi yang tepat juga. Anak-anak, saat kita akan melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya wawancara dapat berjalan lancar dan kita mendapatkan informasi yang kita inginkan. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum wawancara, setelah wawancara, dan juga saat wawancara. Hal-hal apa sajakah itu? Nah, hal yang dilakukan sebelum wawancara diantaranya 1. Menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, maka kita akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Yang kedua adalah menentukan narasumber. Seperti di awal, ketika kita melakukan wawancara, maka kita harus memilih narasumber yang tepat agar informasi yang kita dapatkan lebih berkualitas dan dapat kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebelum melakukan wawancara, kita bisa membuat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang keempat, ya, kita harus berlatih terlebih dahulu agar tidak selalu membaca daftar pertanyaan ketika kita melakukan wawancara. Dan yang terakhir, sebelum wawancara, maka kita siapkan buku catatan atau alat tulis atau alat perekam untuk merekam
informasi yang kita dapatkan dari narasumber. Nah, anak-anak, saat melakukan wawancara, hal yang harus kita perhatikan antara lain, yang pertama, kita harus menampilkan diri kita dengan baik melalui pakaian yang sopan. Yang kedua, berbicara dan bersikap sopan. Memperkenalkan diri dengan singkat. Yang keempat, menyampaikan tujuan wawancara kepada narasumber. Yang kelima, memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan terlebih dahulu. Yang keenam, mendengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan seksama. Yang ketujuh, hindari memotong pembicaraan narasumber. Lalu, yang kedelapan, mencatat jawaban narasumber di buku catatan atau alat perekam. Yang kesembilan, hindari pertanyaan yang berbelit-belit ya. Kesepuluh, menghormati narasumber. Ke-11, menghindari pertanyaan yang menyinggung perasaan narasumber. 12, mengambil kesimpulan. Nah, anak-anak, setelah proses wawancara selesai dan kita mendapatkan informasi yang kita butuhkan, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan saat mengakhiri wawancara. Yang pertama, kita harus mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Yang kedua, sampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan saat wawancara. Dan yang ketiga, mohon diri. Anak-anak, terkait dengan daftar pertanyaan yang kita susun sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pertanyaan yang kita buat harus sesuai dengan topik wawancara. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku. Dan yang ketiga, kalimatnya efektif dan efisien. Nah, anak-anak, setelah melakukan wawancara, kita biasanya diminta untuk membuat laporan wawancara. Nah, ada 6 hal yang perlu dituliskan dalam laporan wawancara. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang diisi dengan menuliskan alasan mengapa kita melakukan wawancara. Sebagai contoh, alasan melakukan wawancara yang pertama, menyelesaikan tugas dari guru, atau yang lain contohnya mendapatkan informasi tentang kebakaran, mendapatkan informasi tentang manfaat imunisasi, dan masih banyak yang lainnya. Di situ latar belakang intinya adalah alasan mengapa kita melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, topik wawancaranya. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan wawancara. Di antaranya, tuliskanlah hari, tanggal, waktu, dan tempat. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Tuliskan hasil wawancara bersama narasumber. Cukup ditulis pokok-pokok informasi yang kalian dapatkan dari narasumber. Dan yang keenam yaitu kesimpulan. Nah, anak-anak, itu tadi materi sekilas tentang wawancara. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa menambah wawasan kalian tentang wawancara. Akhirnya, Pak Guru pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.